Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irsa Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pada kelas 5I Manajemen Pagi. Saya Dina Silvina Marianti mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan juga Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervensi. Pertama sekali saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini, di mana terdapat beberapa hal yang melatar belakangi peneliti untuk memilih topik tersebut sebagai bahan penelitian. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2018, Indonesia maupun seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, dan pandemi tersebut mempengaruhi perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta keadaan perekonomian mempengaruhi operasional maupun kinerja dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali perusahaan food and beverage. Seperti yang bisa kita lihat pada bagian berikut, bahwa rata-rata harga saham pada perusahaan food and beverage tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami penurunan dari 229,949 pada 2018 dan terus mengalami penurunan sampai 154,184 pada tahun 2021. Penurunan harga saham pada perusahaan food and beverage tahun 2018 sampai 2021 tersebut mengindikasikan adanya penurunan kinerja pada perusahaan-perusahaan food and beverage. Serta penurunan harga saham juga mencerminkan adanya penurunan nilai perusahaan di pasaran, di mana nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang dicapai perusahaan yang dilihat dari harga sahamnya. Nilai perusahaan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini, peneliti memilih variabel yaitu struktur modal dan juga likuiditas, di mana struktur modal adalah perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap modal sendiri, dan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang akan jatuh tempo dengan aset lancarnya. Selain itu, masih terdapat gap research ataupun perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang pertama bisa kita lihat dari penelitian Kristianti tahun 2018 dan Yuliani tahun 2021 yang mengungkapkan ataupun menemukan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, pada penelitian Emmanuel dan Rashid tahun 2019 menemukan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya terkait dengan likuiditas, yaitu penelitian Dewi dan Eka Jaja tahun 2020 menemukan bahwa likuiditas itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian dari Lumoli dan kawan-kawan pada tahun 2018 serta Astuti dan Yahya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengajukan judul yaitu Pengaruh Struktur Modal dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Interveni pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Kemudian, dari latar belakang tersebut, peneliti dapat menyimpulkan terdapat dua permasalahan. Yang pertama yaitu nilai perusahaan subsektor food and beverage tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan harga sahamnya. Yang kedua yaitu masih terdapat gap research ataupun perbedaan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh struktur modal dan juga likuiditas terhadap nilai perusahaan. Adapun batasan dari penelitian ini adalah berfokus pada variabel-variabel struktur modal dan juga likuiditas sebagai variabel independen, kinerja keuangan sebagai variabel interveni, serta nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Kemudian objek dari penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Dan penelitian ini merupakan penelitian dengan periode yang terbatas yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh struktur modal, likuiditas, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan food and beverage tahun 2018 sampai 2021, serta bagaimana pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan yang dibantu dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening, yaitu pada perusahaan food and beverage tahun 2018 sampai 2021. Begitu juga tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan penelitian sebelumnya,
yaitu untuk menguji pengaruh struktur modal, likuiditas, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, serta menguji pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel interveni pada perusahaan food and beverage tahun 2018 sampai 2021. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan manajerial. Dan manfaat yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ataupun referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada bagian bab keuangan yang merupakan variabel teoritis, di mana kinerja keuangan adalah mengungkapkan seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya keuangannya. Yang pertama yaitu menunjukkan kesehatan keuangan dari perusahaan adalah suatu kondisi hasil kerja, operasi, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada variabel kinerja keuangan yang merupakan variabel intervensi. Yang kedua yaitu ada kinerja keuangan adalah mengungkapkan seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya keuangannya dan menunjukkan kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut, imbangan pendapatan jangka panjang dan kebijakan perusahaan, baik yang berasal dari ada variabel kinerja keuangan yang merupakan variabel intervensi, dan juga ada likuiditas di mana adalah merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan sumber daya keuangannya dengan menunjukkan kesehatan keuangan. Selanjutnya ada variabel kinerja keuangan yang merupakan variabel interveni, di mana kinerja keuangan adalah merupakan seberapa baik suatu organisasi yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan kesehatan dan keuangan dari hasil-hasil dari penelitian serta hasil kerja, operasi, dan kebijakan hipotesis 1 yaitu selanjutnya ada variabel kinerja keuangan yang merupakan variabel interveni. Hipotesis 2 di mana kinerja keuangan adalah mengungkapkan seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dan menunjukkan kesehatan keuangan dari berpengaruh terhadap kinerja keuangan serta hasil kerja, operasi, dan kebijakan hipotesis yaitu likuiditasnya ada variabel kinerja keuangan yang merupakan variabel sebagai variabel di mana kinerja. Selanjutnya berikut ini saya tampilkan kerangka penelitian yang terdiri dari beberapa hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan referensi dan juga hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, di mana hipotesis 1 yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hipotesis 2 likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hipotesis 3 kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hipotesis 4 struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan seterusnya hingga 7 hipotesis yaitu likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Di mana metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pada laman www.idx.co.id dan dari website perusahaan-perusahaan terkait. Penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi, yaitu penelitian yang menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen pada penelitian ini adalah struktur modal dan likuiditas, serta variabel dependennya adalah nilai perusahaan. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan penulis dalam pengambilan sampel kali ini adalah perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai 2021, kemudian perusahaan subsektor food and beverage yang melaporkan ataupun menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode penelitian yaitu 2018 sampai 2021, kemudian perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada periode penelitian, perusahaan memiliki semua data ataupun laporan yang diperlukan secara lengkap, serta laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Dan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, ditetapkan 51 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dari populasi yaitu 84 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan persamaan kedua yaitu Y2 sama dengan alfa ataupun konstanta ditambah dengan beta 1 kali X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3Y1 ditambah error, di mana Y1 di sini adalah kinerja keuangan, Y2 adalah nilai perusahaan, X1 adalah struktur modal, dan X2 adalah likuiditas. Dan persamaan kedua yaitu Y2 sama dengan alfa ataupun konstanta ditambah dengan beta 1 kali X1 ditambah beta 2X2 ditambah beta 3Y1 ditambah error, di mana Y1 di sini adalah kinerja keuangan, Y2 adalah nilai perusahaan,
X1 adalah struktur modal, dan X2 adalah likuiditas. Untuk variabel independen yang pertama yaitu struktur modal, akan digunakan debt to equity ratio sebagai alat pengukur struktur modal, di mana debt equity ratio adalah perbandingan antara hutang dengan ekuitas yang ada di suatu perusahaan dikali dengan 100%. Untuk variabel independen yang kedua yaitu likuiditas, akan digunakan current ratio sebagai alat pengukur, di mana current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar di suatu perusahaan dikali dengan 100%. Selanjutnya untuk kinerja keuangan atau variabel interveni juga akan digunakan variabel ataupun rasio ROA yaitu return on asset, yang membandingkan antara pendapatan bersih setelah pajak dengan total aset yang ada di perusahaan dikali dengan 100%. Selanjutnya nilai perusahaan akan diukur dengan rasio PBV atau price book value, yaitu merupakan hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Demikian proposal penelitian saya dengan judul pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel interveni pada perusahaan food and beverage pada tahun 2018 sampai 2021. Saya sangat mengharapkan saran ataupun evaluasi dari Bapak Muhammad Irfan Nasution selaku pengampu mata kuliah metode penelitian di kelas 5I Manajemen Pagi. Demikian proposal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.